ketika bicara sehat, kemudian ada lagi katanya normal, kemudian ada lagi mental yang sehat, gitu ya. Oke, nah ketika kita bicara normal, mungkin di saat ini ada pergeseran terkait penilaian normal dan tidak normal ataupun abnormal. Nah, karena kita mengacu pada penilaian individual dan juga nilai budaya dan sosial, itu aturan sosial. Nah, yang saat ini mengalami pergeseran gitu. Nah, sedangkan persoalan mental ini persoalan kognitif dan afektif termasuk perilaku. Jadi bukan hanya sekedar gangguan, tetapi juga kepada persoalan penyimpangan. Nah, penyimpangan ini lebih koordinasinya perilaku gitu ya. Nah, kemudian contoh mungkin dulu seks pranikah itu menjadi suatu hal yang tidak normal di kalangan masyarakat. Namun saat ini seolah-olah sudah menjadi pergeseran ya, dan dia menjadi sesuatu yang normal gitu, mungkin ya, hal-hal yang biasa bagi ini terjadi di sini gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain itu belum tentu sehat, baik secara mental maupun mungkin secara fisiknya ya. Nah, artinya hal yang biasa terjadi atau normal terjadi belum tentu sehat ataupun bermental sehat. Nah, jadi jika normal belum tentu sehat, nah sehat itu seperti apa? Ya. Nah, secara umum sehat itu meliputi aspek fisik, ya, psikologis ataupun emosional, sosial, termasuklah religius, spiritual yang mungkin dulu tidak termasuk ya, ketika tahun 1979 itu sudah termasuk aspek religius, karena agama ini bisa mengontrol orang sebenarnya untuk berperilaku yang sehat dan normal. Nah, jadi bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit lalu dikatakan bahwa orang itu sehat. Nah, sedangkan kesehatan mental ini sebenarnya orang awam pun, istilah masyarakat luas sudah mengetahui dan sudah familiar tentang ini. Betul. Nah, akan tetapi pada hal-hal tertentu mungkin masih menganggap bahwa persoalan mental ini terkait dengan kecemasan, stres, depresi gitu ya. Nah, tetapi padahal selain dari terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh tekanan-tekanan tersebut atau persoalan gangguan mental, persoalan mental juga melihat fungsi kita secara penuh, kinerja kita ya. Jadi optimal functioning sebenarnya, keberfungsian kita, artinya ini kita sudah bisa melakukan ini secara psikologis, umur kita sudah sekian, berarti kita sudah bisa melakukan hal-hal tertentu, memecahkan masalah, problem solving dan lain-lain. Kemudian juga menunjukkan keselarasan kita dengan lingkungan, dengan diri sendiri, juga kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang tidak boleh dan boleh gitu ya. Nah, kemudian dengan lingkungan sosial juga, keselarasan antara diri kita dengan sosial. Ini bagaimana kita menjaga hubungan supaya tidak terjadi konflik dan lain-lain, misalnya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Ya, jadi bukan hanya lingkungan fisik, lingkungan sosial, tetapi juga lingkungan fisik. Kita juga mampu untuk menjaga barang-barang yang lain, misalnya ini contoh simpelnya gitu ya. Nah, lalu kesehatan mental yang optimal itu seperti apa misalnya? Nah, indikator dari mental yang sehat itu salah satunya adalah well-being. Nah, well-being di sini ada yang sifatnya adalah emotional well-being. Nah, emotional well-being ini kita bisa mengatur standar emosi kita, ya, terkait emosi kita, misalnya terkait kepuasan hidup kita. Nih dikasih misalnya uang segini nih, ini apa yang bisa kita lakukan dengan upaya finansial segini, gitu, misalnya. Jadi kemudian juga bisa mengatur emosi kita, nih mengembangkan emosi-emosi yang positif. Ya, dengan mengurangi istilahnya terhindar dari emosi-emosi negatif ya. Nah, selanjutnya adalah kesejahteraan psikologis. Nah, di sini optimalisasi diri kita, keberfungsian kita, potensi-potensi kita apa? Yang pertama itu kita setidaknya otonom. Ya, otonomi itu artinya kita bebas, kita bisa melakukan sesuatu, bukan bebas dalam arti tidak ada aturannya gitu ya, tetapi kita punya hasrat, keinginan untuk melakukan sesuatu dengan potensi kita yang ada. Ya, kemudian
kita bisa menerima kondisi diri kita, penerimaan diri. Ya, kalau hidung kita pesek misalnya ya, nah kita bisa siap dengan kondisi itu gitu, tidak merasakan apa istilahnya rendah diri, minder. Nah ya, kemudian misalnya kita juga bisa menjalin hubungan positif dengan orang lain, ya, tidak harus silaturahim gitu ya, tidak hanya dengan orang yang senantiasa selalu bersama kita setiap hari, tetapi juga bisa dengan orang yang baru dikenal. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur kehidupan sehari-hari, kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya untuk tidur, kapan kita manajemen waktu, kemudian juga menguasai apa yang ada di rumah kita tahu misalnya. Kemudian tujuan hidup. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih sulit, bahkan seumur kita saja mungkin masih sulit untuk mengatur planning apa untuk kedepannya gitu ya. Nah, ini yang harus sebenarnya dilakukan untuk mencapai mental yang sehat juga gitu. Kemudian selalu terbuka dengan situasi yang ada. Di sini kita ada keinginan untuk tumbuh dan berkembang, ya kan? Jadi selalu terbuka dengan pengetahuan yang ada, informasi-informasi baru gitu. Walaupun kita harus menyaringnya terlebih dahulu, yang mana yang harus kita jadikan informasi yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, selain itu ada juga kesejahteraan sosial yang kita harus jaga untuk mewujudkan mental yang sehat ini. Nah, kesejahteraan sosial ini kemampuan kita untuk menerima orang lain dalam arti kita merasa nyaman nih bersama orang ini. Ya, menciptakan kenyamanan, juga selalu berpikir positif, jangan berprasangka. Misalnya ketika orang lain menulis status nih di Facebook, kita sudah gerah gitu, seolah-olah ditujukan kepada kita gitu kan, padahal enggak. Nah, misalnya, jadi kita berusaha untuk berpikir positif. Nah, apa saja dari kesejahteraan sosial yang harus kita lakukan ini? Kemampuan kita untuk melakukan istilahnya aktualisasi dalam kehidupan masyarakat kita ini. Nah, peduli dengan lingkungan, kemudian ada kepercayaan bahwa lingkungan kita ini bisa berkembang secara positif. Ya. Nah, kemudian ada lagi keyakinan kita untuk selalu merasa berharga di lingkungan kita itu, sehingga kita selalu berpikir bahwa kita ini dihargai oleh lingkungan, dan kita juga bisa menghargai lingkungan. Nah, kemudian kita selalu senantiasa tertarik untuk bergabung dalam lingkungan sosial kita ini. Ya, jadi tidak menarik diri dari lingkungan. Ya, nah, kemudian sejauh mana kita mampu terlibat dalam masyarakat yang ada di sekitar kita atau dalam lingkungan sosial kita. Lalu, nah, yang terakhir terkait pertanyaan tadi, bagaimana sebenarnya karakteristik pribadi yang sehat itu? Pertama, yang sehat mentalnya meliputi aspek fisik. Ya, tadi mungkin di awal juga Bu Yuda sudah menjelaskan bahwa orang yang sehat itu orang terjaga kualitas hidupnya yang meliputi baik itu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Ya, jika keempat ini saling kuat dan menguatkan, maka kita akan mencapai mental yang sehat itu. Optimal juga. Ya, yang optimal. Tetapi apabila salah satunya misalnya terganggu, maka inilah yang membuat keempat aspek ini menjadi tidak terpenuhi itu, karena keempat aspek ini saling berkaitan. Nah, istilahnya kalau kita singkat jadi biopsikososial spiritual. Nah, seperti itu. Mantap nih istilahnya. Ya. Nah, ini pendekatan biopsikospiritual sosial ini kan sering dipakai. Nah, lalu kalau fisik apa? Perkembangan itu terjadi secara normal, misalnya. Nah, kemudian fisik kita ini bisa melakukan fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya, aliran darahnya masih bagus gitu ya, masih bisa mengantarkan darah, memompa darah, misalnya jantung kita ya. Secara psikis misalnya atau psikologis kita bisa istilahnya kan, ya kita menghargai diri kita dan juga bisa menghargai orang lain. Nah, kemudian setidaknya punya rasa humor juga gitu ya. Nah, orang yang sehat orang yang sehat ini harus punya rasa humor sebenarnya. Nah, kemudian bisa berpikir secara realistis ya. Jadi, oh ini loh saya ini cukup nggak untuk ke sana, juga bisa pikir sejauh itu ya.
yang realistis lah, nah gitu ya. Nah kemudian terhindar dari gangguan-gangguan psikologis, misalnya cemas yang berlebihan, ya, perasaan sedih yang berlebihan gitu, yang berlarut-larut gitu ya. Nah kemudian lebih bersifat terbuka dan fleksibel. Nah kemudian bisa menyampaikan pendapat dan juga istilahnya ada kebebasan untuk bertindak. Nah, kemudian dalam aspek sosial, misalnya kita punya rasa empati dan kasih sayang dengan orang lain. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya, senang menolong orang juga itu contoh bahwa kita ini bukan pribadi yang punya mental yang sehat gitu ya. Nah, kemudian untuk aspek agamanya nih beriman kepada Allah, ya, kemudian taat mengajarkan apa istilah menjalankan ajaran agamanya, dan terlebih lagi sifat jujur, amanah, jauh dari penyakit hati. Nah, ini itu penting mental sekali yang sehat. Jadi hindari dari penyakit hati. Nah, begitu saja. Baik, terima kasih Bu Rauda, begitu banyak sekali penjelasannya, dan kita ada istilah baru nih, biopsikospiritual gitu ya. Biopsikososial, jadi spiritual. Ya, keseimbangan biologis, psikis dan juga spiritual kita. Saya ke Bu Yulita. Masih banyak nih Bu mitos yang beredar di luar sana tentang penyakit mental atau mental disorder ya. Mulai dari yang absurd terus hingga yang kontradiktif, dan kebanyakan itu adalah mitos yang salah. Nah, yang lebih disayangkan ini adanya miskonsepsi, semakin menyulitkan mereka yang mengalami masalah kesehatan mental untuk mendapatkan dukungan dan perhatian yang mereka butuhkan nih. Nah, bisa dijelaskan Ibu apa saja sih miskonsepsi tentang kesehatan mental yang saat ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat? Terima kasih Mbak Dina. Jadi memang kalau bicara tentang gangguan mental ya, kemudian masalah yang tidak sehat mental, itu memang hal yang sensitif ya bagi beberapa orang. Ada yang menanggapinya secara positif, ada juga yang menanggapinya secara negatif dan langsung punya stigma gitu ya, bahwa oh kalau kamu sakit mental itu dalam tanda petik udah tidak bisa diterima lagi di masyarakat gitu ya, udah nggak bisa apa-apa lagi gitu ya, tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, jadi sebenarnya konsepsi yang beberapa ya, konsepsi yang salah tentang kesehatan mental itu, yang pertama, kita kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan dan kadang-kadang abai. Kita menganggap bahwa kesehatan mental itu tidak perlu diatasi. Nah, ini kan artinya begini, kalau kita sakit secara fisik, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rauda, kalau kita sakit fisik, sakit dalam kondisi baik-baik saja nih, tapi tiba-tiba kita sakit perut misalnya, ya, atau sakit kepala, kita kan biasanya cepat-cepat cari obat gitu ya. Nah, seharusnya proporsi yang sama terhadap kesadaran bahwa kesehatan mental kita juga sedang punya masalah itu harus seimbang. Ya, artinya ketika kita merasakan adanya kekecewaan, adanya kemarahan mungkin, atau rasa sedih yang terlalu, nah itu kita sebenarnya harus cepat-cepat juga cari obatnya gitu ya. Dalam arti obat itu juga harus kita upayakan. Baik, mungkin kita tahan dulu sebentar Ibu, karena kita akan break setelah iklan yang berikut ini. Pemirsa Rio TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Terima kasih.
rektor. Secara tegas menjadi tujuan dan momentum dari UIN Suskariau bahwa di masa mendatang UIN Suskariau
Yulita, masih bersama kami dalam dialog khusus Riau TV dengan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Bersama narasumber kita, Ibu Dr. Yulita Kurniawati Asra, MPesi Psikolog, dan Ibu Raudatus Salamah, SPSI MA, dengan tema menuju kesehatan mental yang optimal. Baik Ibu Yulita, kita lanjutkan yang sempat terputus tadi ya Bu, yang mengenai mental disorder. Masih banyak mitos yang beredar di luar sana. Silakan Ibu dilanjutkan. Ya. Jadi tadi sudah disinggung juga bahwa proporsi yang sama harusnya kita berikan juga untuk mental kita ya. Ketika kita merasa ada yang tidak beres misalnya dengan keadaan mental kita, kita juga mencari pengobatannya seperti apa. Dalam tanda petik kita juga harus usaha untuk memperbaiki ya hal-hal yang kira-kira nantinya juga bisa merusak keadaan mental kita ya, sehingga menjadi lebih serius gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi masalah kesehatan mental itu harus diatasi. Carilah orang-orang yang mungkin berkompeten untuk membantu kita dalam mengatasi keadaan mental kita yang mungkin dalam kondisi tidak sehat seperti itu. Kemudian yang kedua, miskonsepsi yang beredar ada di masyarakat kita bahwa kesehatan mental adalah terkait dengan gangguan yang tidak dapat dicegah ya. Nah, ini juga sesuatu yang keliru, karena memang pada dasarnya ada hal-hal yang berpotensi untuk menghambat mental kita lebih baik gitu ya. Misalnya ada pengaruh genetik ya, kemudian juga hal-hal yang mungkin terkait dengan trauma ya, atau keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Tetapi sebenarnya kita sendiri punya tanggung jawab secara pribadi untuk mengambil tindakan hal-hal apa yang bisa memperkecil munculnya gangguan-gangguan tersebut. Jadi berpikir positif, kemudian meningkatkan kemampuan diri, atau hal-hal yang terkait dengan hobi itu juga bisa kita lakukan supaya kita tidak terus-menerus berada dalam kondisi kesehatan mental yang buruk. Nah, kemudian apakah orang yang dengan gangguan mental ini harus kita hindari? Nah, kan gitu ya. Jadi ketika ada yang punya tanda-tanda atau indikasi bahwa dia punya gangguan mental, kemudian kita yang berada di sekelilingnya itu lari ya, atau tidak menghindar mau gitu ya, menghindar ya, atau tidak mau berkomunikasi. Nah, ini juga sesuatu yang salah. Sebaiknya ketika ada orang yang mengalami gangguan-gangguan mental dalam tingkatan tertentu, itu masih bisa kita support, masih bisa kita bantu. Dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat ya, itu juga menjadi penting. Nah, kemudian bahwa gangguan mental itu akan sembuh hanya dengan obat-obatan tertentu. Nah, ini juga hal yang keliru ya. Dalam arti obat-obatan tetap dikonsumsi misalnya ya, tetapi jangan lupa bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang dengan penuh cinta mendukung kita ya, kemudian memberikan hal-hal yang positif, memberikan hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu sangat membantu. Jadi tidak melulu dengan obat-obatan tertentu orang dengan gangguan mental itu bisa sehat gitu. Tetap ada dukungan dari orang-orang terdekat, dukungan keluarga itu juga sangat penting. Nah, kemudian apakah gangguan mental dialami seumur hidup? Nah, itu juga artinya begini, kalau sudah punya gangguan mental nggak punya peluang untuk sembuh. Nah, itu juga salah gitu ya. Tetap ada kontribusi baik yang berkaitan dengan obat-obatan tertentu maupun tadi yang berkaitan dengan lingkungan ya, support dari lingkungan. Kemudian bagaimana juga kita tadi menyinggung ada aspek-aspek ya, ada aspek spiritual yang mungkin nanti juga akan berkontribusi supaya kesehatan mental kita ini tetap terjaga lebih baik dan tidak terhambat oleh stigma-stigma negatif tentang gangguan mental. Nah, seperti itu. Jadi antara
gangguan mental dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan mental itu juga harus sejalan, seperti itu, Mbak Dina. Baik, menarik sekali ya Bu ya, kalau kita ngomongin masalah mental health ini tentunya akan habis-habis gitu ya. Jadi dengan kita sadar, kita aware akan mental kita, itu akan mengurangi miskonsepsi ini di dalam lingkungan masyarakat gitu. Terima kasih Bu Yulita. Selanjutnya kita ke Bu Rauda. Mental health itu sangat penting bagi kita. Tetapi banyak dari remaja dan mungkin berbagai usia yang mengekspos mental illness mereka, penyakit mental mereka, yang dimana mereka itu melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri dengan mungkin menggunakan aplikasi online, tes online juga, atau browsing di internet nih, coba tes-tes kepribadiannya gitu. Nah, dengan era digital yang berkembang dengan sangat cepat, itu telah menawarkan kemudahan bagi kita dalam memperoleh informasi serta berkomunikasi. Nah, apa sih dampaknya bagi kesehatan mental mereka? Apakah benar tindakan yang mereka lakukan itu dikarenakan mereka malu untuk ke psikolog? Silakan Ibu Rauda. Oke, terima kasih Bu Rina. Nah, memang benar bahwa kesehatan mental ini sangat penting ya, karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Yulita bahwa ini berkaitan dengan kualitas hidup ya. Jadi kalau mentalnya udah sakit, berarti kan kualitas hidupnya rendah gitu, menurun gitu ya. Nah, juga kesehatan mental ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan ataupun gangguan mental sehingga terhindar dari yang namanya penyakit mental. Nah, kemudian juga mental yang sehat membantu individu untuk menyesuaikan diri, ya. Nah, kemudian juga selain itu untuk mencegah kita ini terjadi istilahnya gangguan kesehatan lainnya seperti kesehatan fisik. Misalnya gini, kalau sudah mengalami depresi maka tentu makan pun nggak mau gitu ya. Nah, akhirnya muncul penyakit fisik ya, misalnya asam lambung. Nah, kalau sudah muncul penyakit fisik otomatis aktivitas sosial juga terhambat ya. Nah, malas bertemu orang, bahkan mungkin mengerjakan sholat aja nggak mampu gitu. Ini udah ke seluruh aspek jadinya ya kan. Nah, jadi karena yang ada hanya ketidakberdayaan gitu. Nah, ini kenapa kesehatan mental penting. Nah, terkait era digital kemudian atau yang masa kini disebut era disrupsi ya, perubahan istilahnya tatanan kehidupan. Nah, perubahan ini membawa istilahnya perubahan yang sangat mendasar pada pola hidup manusia ya. Nah, misalnya termasuk penggunaan internet atau media sosial sebagai sumber informasi termasuk tentang kesehatan. Nah, ada fenomena menarik sebenarnya beberapa hal ini selain dari self diagnosa dan yang lainnya. Pertama, misalnya banyak saat ini, kalau dulu kita malu misalnya ke psikolog, remaja sekarang ini bangga gitu ke psikolog. Nah, munculnya kebanggaan, istilahnya merasa bangga begini, apalagi ketika dia menganggap bahwa punya persoalan mental terkait kesehatan mental ini membuat itu keren gitu loh ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian atau yang disebut istilahnya harmoni mental health atau glorious mental health ini. Jadi sehingga ketika gangguan-gangguan itu yang dia rasakan, yang dia lihat sendiri, checking sendiri, dan dia bangga dengan ini, sehingga dia melakukan sesuatu pun itu dirasakan bahwa oh boleh dong. Nah, harap maklum misalnya aku memiliki gangguan ini. Nah ini yang sebenarnya perlu ditangani itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang modelnya keseriusan atau kecanduan atau ketagihan untuk mencari informasi terkait kesehatan di internet ini. Jadi tidak ke profesional dulu. Jadi kecanduan ini yang kalau saat ini disebut dengan cyberkondria gitu misalnya ya. Nah, ketagihan untuk cari informasi sehingga inilah yang nanti dia akhirnya memutus untuk melakukan self diagnosis ini. Ya, diagnosa sendiri, saya mengalami gangguan ini, lo taunya dari mana? Searching di Google. Nah, sebenarnya seperti ini ya kan. Nah, sebenarnya
umumnya remaja yang melakukan ini, meskipun ada orang dewasa yang melakukannya, tetapi ini tidak cukup bijak istilahnya ya, karena melakukan judgement atas apa yang kita alami berdasarkan diagnosa kita sendiri tanpa ke profesional itu sangat berisiko sekali. Artinya apa? Dapat mengancam istilahnya kondisi mental kita sendiri. Padahal kita belum tentu untuk mengalami gangguan itu, tetapi kita sudah menjudge diri kita mengalami gangguan, sehingga yang ada ketakutan, kecemasan yang berlebihan ya, kecemasan terhadap kondisi kesehatan kita ya, health anxiety misalnya gitu ya, sehingga kita merasa bahwa saya ini mengalami gangguan ini, gimana ini misalnya. Jadi hanya berkutat dengan dirinya sendiri, ketakutan di pikirannya gitu. Iya, karena ini. Nah, jadi hal yang harus dilakukan adalah misalnya jika kita merasa bahwa kita memang memiliki gejala tersebut, maka pergilah ke profesional ya untuk melakukan checking gitu ya, ini benar nggak saya mengalami ini. Takutnya hanya berdasarkan searching ini, gejala ini, padahal jika kita ke profesional kan kita tahu ini gejalanya kapan, durasinya, frekuensinya, kapan itu muncul, sudah berapa lama, apa yang dirasakan, lebih detail-detailnya gitu ya. Nah, terus nanti ada juga klasifikasinya, ini tingkat ya kan, rendah, sedang, berat. Nah, nanti kan ada tindakan preventif ya, intervensi apa yang tepat gitu ya. Nah, kemudian apakah mereka ini malu untuk ke psikolog? Seperti tadi saya ungkapkan bahwa ada yang bangga ke psikolog ya, juga ada yang malu. Malu itu biasanya karena image atau tanggapan mereka ke psikolog ini saya emangnya kalau bahasa awamnya itu gila ini. Nah, ini ya kan, atau psikolog ODGJ ya, gitu atau ke ya. rumah atau istilahnya bisa dikatakan bahwa gangguan jiwa ini ya, seperti yang diungkapkan Bu Yulia tadi bahwa karena anggapan atau stigma masyarakat terhadap itu ya juga gitu ya kan. Nah, kemudian bisa juga kebingungan dalam mencari bantuan gitu ya. Jadi menentukan help seekingnya gimana gitu ya, proses mencari bantuan itu gimana, aku harus kemana ya, ya ke profesional mana. Nah, ini. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu bingung, begitu banyak sekarang ini biro-biro konsultasi psikologi ya, termasuk di Universitas Riau juga ada di fakultas kita ya kan, di fakultas psikologi Universitas Riau, yaitu biro psikologi harmoni ya, yang ada di fakultas psikologi kita. Nah, jadi bisa memanfaatkan itu, dan kita juga punya yang namanya konsultasi online ya, dan itu banyak sekali ya, yang bisa dimanfaatkan untuk itu jika malu misalnya ke psikolog. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya untuk menceritakan apa yang kita alami. Jangan pernah istilahnya menyimpan lama apa yang kita rasakan, karena ini berdampak, karena hal-hal yang bahkan stres yang harian saja kita tumpuk itu menjadi bom waktu ya kan, apalagi jika sudah merasakan kesedihan yang mendalam dan berlarut-larut. Nah, lebih baik segerakan konsultasi. Betul. Baik, Bu Rauda, jadi jangan malu untuk ke psikolog ya. Apalagi di kita Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu mempunyai Biro Psikologi Harmoni, di mana pemirsa Riau TV nanti bisa bertemu dengan konselor yang ada di psikologi, dan kita juga membuka konseling online gratis. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi kalau takut untuk bertemu langsung, bisa melalui konseling online. Terima kasih Bu Rauda. Kita ke Ibu Yulita, masih mengenai self diagnose nih Bu. Nah, jika dilihat dari sisi lain, itu self diagnose itu atau mendiagnosa diri sendiri itu bisa berupa bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Nah, dan sikap cermat akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia sadar, dia aware gitu pada tubuhnya. Akan tetapi, bentuk kepedulian ini akan sia-sia jika pada akhirnya malah membahayakan diri sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari self-diagnose ini atau mendiagnosa diri sendiri ini agar tidak berujung bahaya? Silakan Ibu. Ya. Benar seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina, bahwa self diagnosis ini jadinya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya.
Nah, kalau positifnya tentu ini sebenarnya meningkatkan kesadaran diri kita, ya, diri terhadap apa yang terjadi dengan diri kita. Jadi bahwa saya sedang sedih, kita betul-betul mengenali keadaan-keadaan emosi kita sendiri. Nah, itu positifnya, sehingga mungkin kita juga dalam berpikir bagaimana nih cara mengatasinya, kan begitu. Nah, ada tapi negatifnya juga gitu ya, overthinking, sehingga justru kita berkutat pada gejalanya aja. Ya, ini banyak nih di medsos tadi sudah disampaikan oleh Bu Rauda. Oh iya, kalau gangguan ini tandanya ini ya, gejalanya seperti ini nih ada nih dalam diri saya gitu. Nah jadi ketika kita secara negatif berpikir bahwa berbagai macam indikasi gangguan mental itu ada di dalam diri kita, kita justru tidak keluar dari bagaimana mencari bantuan tadi, gitu ya. Kita berkutat aja dengan gejala-gejala yang nampak, gitu, atau dengan gejala-gejala yang kita rasakan, dan tidak berusaha untuk mencari penanganan bantuan pada orang-orang yang betul berkompeten seperti itu. Nah, jadi ya udah berputar-putar di indikasinya saja, berputar-putar di gejalanya aja gitu ya, tanpa berusaha untuk mencari bantuan. Nah, sebaiknya memang ketika kita memperhatikan bahwa ada tanda-tanda kesehatan mental kita yang terganggu, ya kita harus cepat mencari bantuan, baik itu pada orang-orang yang mungkin kita percayai lebih dulu, dan baru kemudian kita mencari tenaga profesional yang kita bisa menceritakan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Nah, tentunya orang-orang yang berkompeten dalam hal ini psikolog, mereka punya kategori ya untuk menegakkan diagnosa apakah memang individu yang bersangkutan itu memang punya dan menampakkan gejala-gejala gangguan mental tertentu. Ada beberapa kriteria yang nantinya akan digunakan oleh para psikolog untuk menetapkan diagnosa tertentu. Jadi karena sudah banyak beredar ya di media sosial berbagai macam indikasi, gejala ya, sehingga dan orang bisa akses itu sebebas-bebasnya. Nah, itu yang mungkin harus dihindari ya, seperti itu. Jadi carilah tenaga profesional yang bisa membantu untuk mencari solusinya ya. Jadi bukan sekedar menegakkan diagnosa, tapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi seperti itu. Baik, betul sekali ya Bu. Jadi jangan takut untuk ke psikolog atau menemukan bantuan profesional. Nah, di Fakultas Psikologi ini kita mempunyai psikolog dan konselor-konselor yang profesional yang tentunya nanti akan membantu pemirsa Riau TV dalam menangani kesehatan mental. Baik, terima kasih Bu Yulita. Selanjutnya kita ke Ibu Rauda. Nah, mental health ini sama pentingnya ya Bu ya, tadi kita sudah jelaskan lebih lanjut dengan jasmani kita, fisik kita. Nah, mengutip dari mental health, nah kesehatan mental itu mencakup aspek psikologis, terus emosional dan sosial, dan itu semua mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita merasa, bertindak, serta menentukan bagaimana kita itu menangani stres. Nah, berhubungan dengan orang lain juga, terus dalam mengambil keputusan. Nah, tentunya pemirsa Riau TV itu ingin mengetahui apa saja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Silakan Ibu. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya faktor, bisa sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan kesehatan mental, bisa juga yang mendukung untuk menurunkan kesehatan mental. Nah, sebetulnya banyak sekali. Nah, tetapi kita bahas dulu stresor dalam hidup ini banyak juga. Itu yang memicu stres itu. Jadi kehidupan kita itu nggak selalu mulus, jalan pasti ada kerikil kecil ataupun besar ya. Betul. Nah, yang menghalangi. Nah, misalnya faktor ekonomi, lingkungan sosial, ya, bahkan aspek interpersonal kita juga itu selain faktor eksternal, internal kita juga, pikiran kita juga ya. Nah, kemudian stres harian ya yang kita tumpuk itu juga bisa menjadi stresor yang bisa mengganggu atau bisa meningkatkan
menurunkan kesehatan mental kita. Nah, jadi namun ya stresor yang muncul ini apabila kita memiliki yang namanya benteng atau buffer dalam diri kita, ibaratnya protective factor ya, yang lebih besar dibanding dengan faktor resikonya, kerentanan psikologis kita ya. Nah, sehingga kita bisa memilih untuk memilih menjadi sakitkah atau pilih menjadi sehatkah. Ini tergantung ya. Jadi stresor yang muncul lalu kita punya protective factor, kita bisa menentukan kalau protective factor kita ini lebih besar, maka kita bisa menentukan coping. Biasanya kita gunakan itu coping yang adaptif gitu ya. Nah, coping yang adaptif atau coping positif lah, yang akhirnya kalau kita gunakan coping positif ini, maka biasanya yang kita dapat adalah mental yang sehat, wellness gitu ya. Nah, lalu protective factor inilah yang sebagai faktor yang dapat mempengaruhi, meningkatkan kesehatan mental kita. Di antaranya apa saja protective faktornya itu? Nah, bisa dukungan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yulita ya, dukungan sosial, teman-teman ya, lingkungan kerja kita ya. Kemudian faktor agama kita juga gitu ya. Ternyata berujung kesabaran juga kita bisa menjadi protective factor. Orang sabar ini orang yang beruntung ini sebenarnya ya. Jadi bisa menjadi faktor protektif dalam dirinya ya untuk mengelola stresor-stresor yang masuk sehingga dia bisa senantiasa sehat gitu. Nah, yang kemudian risk factor. Risk factor ini faktor yang rentan lah istilahnya, bisa menurunkan kesehatan mentalnya. Nah, menurunkan kesehatan mental inilah coping yang dia gunakan, copingnya bukan coping yang positif gitu, coping yang maladaptif. Jadi kalau coping positif misalnya dia ke masjid mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau coping negatif itu misalnya larinya ke diskotik atau gimana, mabuk-mabukan yang berdampak nanti munculnya penyakit-penyakit lainnya atau stresnya semakin berat atau illness. Nah, itu yang ini. Nah, itu mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Raudah. Mungkin kita di penghujung acara nih Bu, udah nggak kerasa nih 1 jam ini kita membahas kesehatan mental dan masih banyak lagi yang pengen kita ketahui mengenai mental health ini. Mungkin memberikan closing statement untuk dialog khusus kita pada malam hari ini bertemakan menuju kesehatan mental yang optimal. Silakan Ibu Yulita. Ya, baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi kesehatan mental itu adalah hal yang harus diperhatikan ya. Sebenarnya ada banyak cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya berkumpul dengan keluarga, ya, sahabat, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan tidak perlu dengan biaya yang mahal ya. Jadi upayakan meningkatkan kesehatan mental dengan cara-cara sederhana itu jauh lebih baik dan jauh lebih membantu kita untuk mengatasi gangguan mental yang mungkin kita hadapi karena terkait dengan aktivitas keseharian. Demikian Mbak Dina. Baik, mungkin Bu Raudah untuk memberikan closing statement kita mengenai mental health ini, silakan Bu Raudah. Baik, nah sehat berarti berfungsi secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, jika salah satu dari 4 dimensi ini lemah, akan beresiko melemahkan dimensi yang lainnya. Jadi, mari sama-sama kita kuatkan diri kita, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, agar mencapai mental yang sehat secara optimal dan menggapai hidup yang berkualitas. Sakit gitu juga, ya, dapat berawal dari pikiran. Jadi menjaga pikiran untuk selalu positif merupakan hal yang penting, karena dengan berpikir positif, energi yang dihasilkan juga positif, emosi menjadi positif, dan perilaku yang kita hasilkan insya Allah akan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulita telah sharing ilmu, menyampaikan mental health, dan terima kasih juga kepada Bu Raudah telah menyempatkan waktu untuk kesini. Baik, pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada, demikian dialog kita bersama narasumber kita, Ibu Dr. Yulita Kurniawati Asra, MPsy Psikolog, dan Ibu Raudatus Salamah, SPsy MA, yang telah sharing ilmu tentang menuju kesehatan mental yang optimal. Semoga dengan sharing ilmu ini menjadi manfaat dan berkah juga bagi kita semua dan pemirsa Riau TV.
Kami sampaikan terima kasih lagi kepada Ibu. Saya Dina Haya Sufia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita bertemu kembali dalam dialog khusus yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu populer era 90-an sampai 2000-an hingga lagu hits dan keren saat ini, saksikan The Clip, program musik Rio Televisi setiap hari mulai jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadikan The Clip mewakili perasaan dan momen-momen tertentu di kehidupan Anda lewat pilihan lagu-lagu top zaman now dan nostalgia old. Ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih hangat. Terus ditambah sama es krimnya yang Ayo tonton Riau TV. Mulai tanggal 2 November 2022, Riau TV sudah beralih menjadi TV digital dan dapat ditonton pada channel 45. Kini bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Nin Media, atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan HP Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya, caranya buka Play Store, klik aplikasi JPM Stream. Lalu klik Riau TV atau klik aplikasi Kugonin Media. Lalu buka nonton gratis, kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Hai semua pelajar,